bahwasannya aku dituduh katanya simpanannya Simpanan. mantan simpanan Mantan RK. simpanan. Tidak benar katanya. Mungkin belum mantan. Begituan kita juga nggak tahu begitu apa enggak, kita nggak ada di lokasi. Apakah mereka main ludo, apakah mereka ngapain, kita nggak tahu. Main ludo. Seorang pejabat negara bertemu mahasiswi berprestasi bahan nol di hotel harga 700 ribuan bermain ludo. Wow. Yang saya tahu, ya dia masih jualan kue apem. Oh, berarti mengakui kan dia. Berarti si Lisa ini memang jualannya apa? Kue apem. Mengakui kan Mbak Yulia, kenapa kok bisa ada Pak RK? Pak RK beli gitu. Pertanyaanku cuma satu, kenapa lu pada rame-rame ngehujat ani-ani ini doang? Kenapa nggak ada yang ngehujat si pejabatnya? Asal lu tahu ya, itu pejabat emang sering nge-DM-in anak-anak muda, cewek-cewek gitu ya. Karena salah satu kenalan gue pun ada juga di DM sama dia. Jadi yang kalian kira bagus agamanya sama sekali enggak. Jadi kalau mau ngehujat jangan ceweknya doang, itu lakinya juga salah. Klarifikasi dari pihak RK kembali dilakukan oleh jubirnya. Tapi Pak RK kok nggak ada muncul, nggak klarifikasi nih Pak. Diem baik. Kelanjutan kasus dugaan perselingkuhan antara RK dan juga Lisa kembali memanas. Bukan kasus perselingkuhan nih. Ini transaksi jual tempe mendoan. Ada yang jual, ada yang beli. Loh. Ya, kasus tempe mendoan yang tidak menggunakan bungkus plastik burung kenari itu masih berlanjut, yang diduga di mana adanya transaksi ini menyebabkan buah hati dari Lisa dan juga RK, dan sekarang diminta untuk tes DNA. Sampai sekarang pun belum ada kelanjutan yang berarti dari permintaan untuk tes DNA. Namun guys, yang kita tunggu-tunggu klarifikasi dari RK itu juga tidak ada. Bahkan jubirnya yang kemarin, yang cakep juga, nggak kalah cakep dengan penerima beasiswa Lisa, yaitu Ayu Aulia, kembali angkat bicara. Dan dia mengatakan di sini, menjelaskan berbagai macam tudingan yang mengatakan dirinya adalah salah satu simpanan. Wah. Dari RK juga. Wah. Apakah seperti itu? Oke, kita akan membahas kelanjutan kasus ini dari statement juru bibir dari Pak RK mengenai kasus ini. Kita lihat bersama-sama ya. Jadi pertama kita juga mau ngomong bahwasannya aku dituduh katanya simpanannya Simpanan. mantan simpanan Mantan RK. simpanan. Kalau misalnya saya mantan simpanan, kenapa saya bisa nemenin di USG? Gitu. Jadi kayak nggak masuk di akal aja sih. Agustus atau September akhir, saya lupa ya tanggalnya ya. Itu tuh kira-kira sudah 4 bulan setengah. Mungkin nggak? Dari tanggal 4 Juni ke tanggal 28 Juli, logika Anda, dia hamil. Ya Allah. Masa 2 minggu hamil? Wow. Semakin dijelaskan, semakin banyak celah. Loh. Jadi di sini Ayu Aulia pertama mengatakan tentang tudingan bahwa dia adalah mantan simpanan RK. Wah, banyak orang berspekulasi seperti itu gara-gara update storiesnya Lisa. Loh. Di mana waktu itu Lisa mengatakan, Ayu Aulia tolong stop ya, kan kamu duluan yang punya hubungan spesial, wajay, sama bapak, gitu. Nggak usah sok pro ke ibu, kita itu sama. Bedanya aku ada anak, kamu enggak, gitu. Nah, ini kan menandakan apakah sama-sama menerima beasiswa jalur RK dengan syarat tubuhnya harus slim sing set. Nah, itu pertanyaan kita semua guys, gitu. Apanya yang sama? Sama-sama hotel Windham. Nah, itu pertanyaan kita kan, ya. Bedanya dia ada anak, si AA enggak, gitu. Tapi tudingan itu dibilang tidak benar, dia mantan simpanan ya, mantan simpanan RK gitu. Tidak benar katanya. Mungkin belum mantan. Maksudnya nyimpen uangnya mungkin ada di Ayu Aulia gitu. Kadang-kadang kan kebanyakan duit, bingung nyimpen di mana, nyimpennya di teman-temannya gitu. Bisa jadi kan gitu. Dia bilang mantan simpanan, dia bilang bukan. Kalau misalnya saya mantan simpanannya RK, kenapa saya harus nemenin si Lisa di USG gitu? Kan nggak masuk di akal gitu, dia bilang. Padahal pendapat Let's masuk akal. maaf nih Mbak Ayu Aulia. Padahal menurut Let's sih masuk akal. Soalnya kan kalian temenan gitu ya. Kalau memang tanda kutip ada sesama profesi yang sama gitu, apalagi jejak digitalnya dulu pelakor dan simpanan pejabat gitu. Ini memang benar saya pelakor dan saya PR ya benar. Biasa kalau pejabat itu matritnya memang ya gimana sih? Tetap dengan pundi-pundi. Siapa tahu berbisnis di bidang yang sama kan, sesama teman ya, teman-temanin kan bisa gitu. Apalagi dua-duanya tahu sama-sama RK gitu. Terus dia bilang waktu Agustus itu
atau September ya, dicek kandungan Lisa itu udah 4 bulan. Dia tanya, mungkin nggak sih 4 Juni ke 28 Juli logikanya itu Hamidun, padahal baru 2 minggu. Di sini kan pertanyaannya, oh berarti apa dibenarkan yang mereka lakukan sehingga terjadinya Hamidun gitu loh. Mungkin nggak dari tanggal 4 Juni sampai 28 Juli gitu, dia tiba-tiba sudah Hamidun. Baru 2 minggu katanya. Selama 2 minggu berarti ngapain aja sih nih? Nerima beasiswa dong, apalagi. Masa emang begituan? Kita juga nggak tahu begituan apa enggak. Kita nggak ada di lokasi. Apakah mereka main ludo? Apakah mereka ngapain? Kita nggak tahu. Orang saya yang memberikan. Berikan apa nih? Apa namanya? Dana untuk beli. Beli apa? Dana untuk beli, maksudnya dana untuk melahirkan atau? Ya, dana untuk melahirkan. Beli dari USG sampai melahirkan itu kita kasih dia. Wah, itu guys. Jadi di sini juga pernyataan dari Ayu Aulia bilang, masa sih pas mereka ketemu emangnya mereka begituan? Nah, gitu dia bilang. Kan kita nggak tahu mereka gitu begituan apa enggak. Apa mereka pas ketemu main ludo? Loh. Seorang pejabat negara bertemu mahasiswi berprestasi bahan nol di hotel harga 700 ribuan bermain ludo. Wow. Masuk akal sekali dong. Kalau dari Mbak Ayu Aulia bilangnya, itu kita kan nggak tahu mereka ngapain. Apa bisa jadi main ludo di hotel berdua bersama cewek bodinya semok dan Pak RK seorang pejabat, pertemuannya main ludo. Wah. Luar dalam oke. Dia bilangnya bisa terjadi ya. Namun anehnya kalau di sini mereka main ludo, kenapa Mbak Ayu Aulia kasih duit? Nah, kasih duit buat USG, kasih duit buat melahirkan. Apa hubungannya main ludo dengan USG? Emang ludonya ketelen? Nah, harus di USG. Ya kan kalau dibilang sama Mbak Ayu Aulia masuk akal dan logikanya malah pernyataan Mbak Aulia ini yang bikin kita tuh logikanya tambah main gitu. Apalagi Mbak Ayu Aulia kita bisa sebutkan dia adalah jubir dari RK. Kalau dia bilang nggak ada hubungannya anak dan juga tanda kutip kehamilan dengan RK, ya kenapa Mbak Aulia kasih duit dari USG, dari melahirkan gitu? Kenapa dikasih duit? Apakah itu bentuk pertanggungjawaban dari tanda kutip RK dititipin? Nah gitu. Bisa jadi kan? Ini dugaannya bisa jadi. Apalagi kemarin Lisa Mariana bilang dia tuh selalu dapat cash bukan transferan, cashnya lancar terus. Sedangkan aku aja dituntut badan aku harus seslim mungkin. Maksudnya dia minta kamu tuh badan harus slim. Kalau bukti uang cash itu sudah pasti berbalut Bank BJB. Hah? Selalu. Uang cash berbau Bank BJB? Iya, jadi kan itu loh Kak, kalau kasih uang cash itu kan selalu ada kayak dari Bank Mandiri, ini dari Bank BJB terus selama aku berhubungan gitu. Dimana setiap cash itu dia dapat ada berbau-bau, nah mungkin dari clip paper cashnya atau dari amplopnya itu dari Bank BJB. Di mana Bank BJB adalah dugaan kasus korupsi dari Pak Ridwan Kamil. Wah. Sekali lagi, ini apa teman-teman? Duitnya dimakan setan. Kan bisa jadi seperti itu. Nah, ini duitnya muter-muter di lingkaran setan doang. Ini kalau memang benar ya dugaannya ya. Tapi Lisa sendiri kan mengaku di media sosialnya itu kalau dia dikenalin sama Kayu dengan ASF sendiri. Nah, itu harus diluruskan ya. Silahkan buktikan kapan saya mengenalkan, jam berapa, tanggal berapa, di mana lokasinya. Karena kan beliau sendiri katanya yang ketemu. Bagaimana sih? Saya aja nggak tahu beliau ketemu. Tiba-tiba curhat hamil. Saya juga pernah berstatement di podcast sesuatu orang. Bahwasannya saya juga memang pernah, mungkin juga kan pernah geger juga kan yang tentang saya pelakor atau apa. Saya juga pernah ada salah, saya pernah juga ada hilaf, tapi kan itu dulu orang berbenah diri boleh dong. Saya sekarang amat sangat benci dengan orang yang berselingkuh gitu, karena karmanya saya sudah terima. Yang saya tahu dia masih jualan kue apem, itu aja. Anjay, itu guys. Jadi statementnya dari yang Mbak Aulia tahu, dia masih jualan kue apem gitu. Oh berarti mengakui kan dia, berarti si Lisa ini memang jualannya apa? Kue apem. Mengakui kan Mbak Aulia, kenapa kok bisa ada Pak RK? Pak RK beli gitu, apa beli online? Kita pertanyaan kita ya, kalau yang jualan apem gitu. Kecuali Mbak Ayu Aulia selalu bilang,
dia tuh selalu memang Lisa ini jualannya ke para pejabat itu memang cita-cita sedih gitu. Jadi yang ketipu ngasih beasiswa nggak cuma Pak RK doang. Nah, pejabat-pejabat lain juga ketipu ngasih si Lisa ini beasiswa gitu. Karena dia jualannya cerita sedih, cerita beasiswa gitu. Tapi kalau Mbak Ayu Aulia cerita dia jualan apem, dia jualan video telenjong. Nah, berarti apa yang dibeli? Apa yang dijual kan itu yang dibeli kan. Nah, berarti kan berarti Pak RK bisa beli dong di situ, bisa kan gitu. Kan ketika ditanya Mbak Ayu Aulia yang ngenalin Lisa ke RK, dia bilang enggak ada, mana buktinya? Kapan saya kasih tahu? Kapan, jam berapa? Lokasinya di mana gitu. Saya nggak pernah ngasih kenalan mereka berdua. Orang mereka DM-an sendiri kok. Tapi Lisa juga mengcounter hal ini dengan membuat Instastory. Teruntuk AA ya, kan kamu duluan yang ada hubungan sama bapak. Nah, Udah banyak kok yang tahu. udah banyak yang tahu. Ya jangan sok-sok pro ke ibu, jangan. Kan kamu ini kan yang duluan ada hubungan sama bapak. Kamu yang kenalin aku, gitu loh. Anjay. Ya, coba ngomong ke media kayak begitu. Jangan terus-terusan fitnah loh. Ini udah bukan tentang asmara lagi loh. Ya, ini tentang anak. Hak anak. Paham ya sampai situ? Ya, thank you. Jadi dua dunia pergundi kan. Guna duit buat kuliah gitu. Itu dua-duanya punya statement. Yang satu statement bilang nggak pernah ngenalin, yang satu bilang ngenalin. Kita nggak bisa mempercayai jubir RK begitu aja. Karena itu cuma statement aja. Bukti dia nggak ada. Sedangkan kita juga nggak bisa percayai Lisa begitu aja. Tapi kelihatan bisa dipercaya ya. Soalnya muka mereka mirip sih. Jadi dua-duanya punya statement gitu. Bahkan di mana tadi Ayu Aulianya bilang, saya kan juga di masa lalu ada podcast lah gitu. Saya pernah jadi pelakor, simpenan pejabat gitu. Itu kan dulu. Orang kan bisa berubah. Namanya orang kan saya hilaf. Nah, hal itu juga bisa dibalik. Ya namanya manusia, Pak RK pada saat itu hilaf juga bisa kan gitu. Maunya beasiswa tapi BH siswa gitu juga bisa kan. Namanya manusia kan hilaf. Itu kan juga dulu. Pak RK juga bisa hilaf di zaman dulu gitu. Mbak Ayu Aulia aja dulu jadi simpanan pejabat, sekarang sudah berubah kan gitu. Pak RK mungkin dulu juga ada dosa, mungkin ya. Semua orang tidak luput dari dosa sesuai yang statement Ayu Aulia sampaikan gitu. Sekarang Ayu Aulia bilang saya paling benci dengan orang yang selingkuh karena saya kena karmanya sendiri. Bisa jadi sekarang Lisa juga benci sama orang yang selingkuh. Nah, orang yang main beli kue apem tanpa pengaman, tanpa bungkus plastik, burung kenarinya kemana-mana. Dia juga bisa benci, sekarang dia sudah berubah, bisa jadi guys. Tapi anehnya di sini kalau kita lihat komen-komen ya, komen teratas ya, ini komen teratas ya, yang rescue screenshot, ada yang bilang, mantan mainannya RK juga, loh. Bahkan ada yang curiga, bukan mantan, dia takut posisinya direbut gitu. Posisi apa nih? Posisi penerima beasiswa. Nah, itu pertanyaan kita ya. Ada yang bilang, ini lebih benar, sok bela istri sah. Nah itu dia tahu. Nah, jadi orang-orang juga banyak memberikan teori di mana Ayu Aulia ini tidak ingin posisinya tergantikan oleh Lisa. Dugaannya seperti itu. Karena kan ada isu dia adalah mantan simpanan yang disebutkan Lisa Aulia itu tidak benar. Kemudian juga dari sini banyak banget yang bingung ya dengan Pak RK ya gitu. Bahkan ada komen, kenapa sih Ridwan Kamil kenal sama cewek-cewek kayak begini? Itu juga pertanyaan kita semua ya. Ada yang bilang juga ternyata circle-nya Pak RK ini kupu-kupu malam gitu. Ada yang bilang juga berarti kan dia paling dekat sama Ibu Cinta, tapi kok dia ngasih jalan RK dengan LM? Nah, ini kan pertanyaan juga. Kok bisa circle-circle Pak RK ini circle-circle di mana cewek-cewek yang pertama bahenol semok. Yang kedua mantan-mantan pelakor-pelakor pejabat gitu. Yang ketiga mukanya mirip semua, filler, dagu filler, hidung filler gitu. Bisa circle-nya lingkungan pejabat tuh segitu-segitu loh, apalagi Pak RK kan gitu. Kok bisa circle-nya kenal-kenal ini di mana nih Pak? Ini pertanyaan kita ya. Yang kenal jual kue apem itu di mana gitu. Kenal nih mantan pelakor tuh di mana gitu. Kok bisa kenal-kenal semua nih lingkungan Pak RK? Ya gimana kita nggak curiga? Pak RK juga ikut tanam benih-benih jagung, benih-benih tomat. Nah, ketika circle Pak RK begini-begini semua yang terlihat gitu. Kecuali jubirnya ganti gitu. Jubirnya Ustadz siapa gitu, Ustadz Dery atau Ustadz siapa gitu yang memang teman dekat Pak RK, jubirnya yang speak up begini juga.
Maksudnya ada hubungan juga sama LM, sama Lisa Mariana. Terus dia bilang deket banget sama Ibu Cinta. Tapi jejak track recordnya tampilannya begini juga. Mirip maksudnya, mirip sama Lisa Mariana. Nah kita susah jadi percaya. Susah nggak guys? Kalau Let's Go sih ingin percaya RK tapi susah. Karena yang keluar ya jubir-jubirnya cewek-cewek cakep-cakep juga soalnya. Cewek-cewek yang berpotensi menerima beasiswa gitu loh guys. Ya kan? Gimana menurut kalian guys? Nah, kalau pendapat Let's Go di sini semakin susah untuk mendapati kepercayaan dari netizen, apalagi melihat kemarin Pak RK dan juga istrinya itu pisah waktu Idul Adha sholatnya. Dari klarifikasinya ketemu sekali Hamidun, bilangnya nggak pernah ngapa-ngapain, tapi yang dibahasnya orang baru ketemu sekali kok masa bisa Hamidun gitu ya. Pembahasannya selalu ke selangkengong, jual tempe mendoan, empal gentong, nah selalu ke sana-sana gitu. Tapi kita diminta untuk percaya mereka itu nggak ngapa-ngapain gitu. Di hotel 700-800 ribu ada cowok dan cewek semok bahenol yang dugaannya juga dia dapat uang cash dari salah satu bank dugaan korupsi. Kita disuruh percaya mereka nggak ngapa-ngapain. Sedangkan yang diributkan adalah masalah anak, masalah DNA, darah daging, pembuahan yang mereka ributin itu. Tapi kita disuruh percaya untuk mereka nggak ada ngapa-ngapain. Ketemuan cuman main ludo gitu. Aduh. Guys, bermula tentang kasus kali ini. Kasih pendapat kalian mengenai hal ini guys. Terima kasih buat para donatur yang udah memberikan support terus ke Let's Go. Ada dari Sri Wahid 891, Sultan Hongkong kita. Terima kasih banyak. Sri Sultan kecantikan dunia akhirat adalah milik Sri Wahid 8161. Bahagia selalu, cantik selalu. Wish you all the best. Thank you banget. Dari Fitri Agustina 5970 dari Hongkong juga. Terima kasih teman-teman kita yang sedang berjuang di Hongkong. Terima kasih banyak. Let's Go ucapkan. Kalau kalian suka sama video ini, ingin memberikan tips dan donatur lebih, ada link Saweria di bawah ataupun dari Super Thanks di YouTube. Kasih pendapat kalian tentang kasus kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.